Oke, Aras. Makasih ya sudah datang. Aras kan sekarang kelas berapa? 4 ya. Sama siapa wali kelasnya tuh? Ibu Intan. Apa sih yang bedanya sekarang Aras sudah kelas 3, kelas 4 dengan kemarin kelas 3? Apa yang dirasakan oleh Aras sekarang? Oh, boleh main bola. Wah, perbedaannya apa? Kelas 3 sama kelas 4 tuh, kalau dulu teman-temannya masih sama nggak? Masih ya? Nggak ada yang berbeda kan teman-temannya? Nggak ada ya? Nah, Ras tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu ya? Kalau maaf, pertama maaf Pak, pagi-pagi sudah ganggu. Jadi gini Ras, Bapak itu dapat laporan dari temennya Aras, dari gurunya Aras, ya. Laporannya yaitu salah satunya Aras pernah naik jendela kelas, masuk kelas dari jendela. Bener nggak? Benar, yang keras bener nggak? Benar. Kapan tuh Ras? Hari apa? Ingat nggak? Tapi Aras pernah. Berapa kali Aras naik jendela itu? Sekali. 1 kali itu. Selama kelas 4 nggak pernah naik jendela. Nggak pernah. Hanya hari itu saja. Nah, bisa naik jendela itu kenapa sih Ras? Ini Ambil minum. Kenapa nggak lewat pintu depan aja? dikunci. Dikunci. Waktu istirahat berarti. Jadi waktu istirahat itu ruang kelas 4 dikunci oleh siapa? Minta. Oleh Bu Intan wali kelas. Tahu nggak kenapa wali kelas mengunci ruangan itu? Supaya nanti benar-benar orangnya nanti takutnya dicuri. Oh, jadi karena ada sering kehilangan sehingga Ibu Intan ini mengunci kelas. Jadi kalau istirahat mengunci kelas. Nah, mengunci kelas dan Aras kelihatan sama teman-teman naik jendela mau masuk kelas, ya kan, betul ya? Nah, kenapa sih Aras masuk naik dari jendela? Mau ngapain sih? Minum. Mau ngambil minum kan bisa jajan di luar. Meja ketinggalan. Oh, duitnya ketinggalan, jadi Mau minum. baru minta minum, ambil minum di kelas karena kamu kehausan, uangnya ketinggalan di kelas, maka kamu lewat jendela untuk ngambil minuman, gitu. Oh begitu, gini Ras. Bapak juga sama, pernah seperti kamu kelas 4, ya, pernah Ras. Pernah seperti kamu waktu kelas 4, Bapak juga sama, main sama teman-teman gitu ya. Kemudian kesalahan-kesalahan juga pasti ada. Bapak juga pernah kelas 4, kamu juga pernah waktu kelas 4 itu Bapak pernah ditanya sama guru karena Bapak pernah mecahin kaca waktu SD itu pernah. Bapak tuh pernah mecahin kaca jendela. Pernah. Jadi dan itu kesalahan Bapak. Kenapa waktu itu Bapak main bola terlalu kencang, nabrak jendela, jendelanya pecah. Wah, Bapak takut banget tuh. Kemudian kami sama guru dan alhamdulillah beres semuanya itu oleh Bapak itu. Dan Bapak merasa bersalah itu. Nah, bedanya kalau Bapak sih mecahin kaca jendela, kalau kamu naik jendela, beda kan? Beda banget itu. Nah, sekarang gini ya. Tujuannya tadi Bu Intan mengunci kelas adalah untuk Supaya nggak mengambil barang orang. supaya tidak mengambil barang orang, supaya barang-barang yang di kelas itu tidak ada yang hilang. Berarti sebelumnya sering ada yang hilang di kelas tuh. Hilang apa Ras? Duit. Hilang duit, sehingga sepakat sama guru-guru kamu sama teman-teman bersepakat kalau istirahat dikunci. Tujuannya biar tidak ada yang masuk. Betul nggak? Betul. Nah sekarang gini Mas, kan itu udah sepakat tuh, tidak boleh ada yang masuk. Tiba-tiba Aras masuk jendela. Bener nggak Mas? Benar. Bener nggak masuk jendela itu?
Ya, Aras benar masuk jendela. Pertanyaan Bapak adalah kelakuannya Aras di saat orang lainnya itu pada keluar dan dikunci oleh Ibu Intan, tujuannya biar kelasnya terjaga dengan aman, tidak ada yang kehilangan barang, karena sering kehilangan, dikunci itu tujuannya. Tiba-tiba Aras naik jendela. Menurut Aras itu perbuatan Aras benar tidak? Tidak. Coba bayangin, kalau lagi naik jendela, tiba-tiba ayah Aras kepleset, jatuh, siapa yang sakit? Satu. Tiba-tiba naik jendela, kemudian kakinya pecah, siapa yang sakit? Aras. Sekarang gini Aras, Aras punya rumahnya dikunci. Tiba-tiba ada orang lain yang masuk dari luar, sama Aras kelihatan. Aras akan bilangnya gimana orang itu? Disangkanya apa? Pencuri. Disangkanya apa? Pencuri. Sama Aras juga. Ayo, masuk dari jendela rumah orang, jendela ruang kelas. Yang melihat nanti disangkanya apa? Aras orang pencuri. Sadar nggak Aras? Ayo, nggak sadar Aras tuh. Tapi dengan Aras naik jendela di kelas itu berarti seorang pencuri. Sadar nggak Aras? Ayo, nggak sadar Aras tuh. Tapi dengan Aras naik jendela di kelas itu berarti Aras menandakan seperti orang pencuri. Betul nggak? Karena kebanyakan orang pencuri itu pasti kalau nggak lewat pintu lewat jendela. Nah, perbuatan Aras tadi itu lewat jendela buat Aras seperti seorang mau nggak bilang pencuri? Mau nggak? Nggak mau. Jadi jangan lagi naik jendela. Kenapa sih harus tidak turun dulu ke bawah kemudian minta ke Bu Intan untuk buka pinjam kuncinya? Nah, itu kenapa Arasnya nggak turun gitu? Ke Bu Intan minta gitu. Bu Intan pinjam sih, maaf gitu. Kenapa nggak gitu? Belum ngomong sama Bu Intannya. Belum diomong karena Arasnya belum mencoba. Bener nggak? Belum mencoba. Coba dulu ke bawah ngomong ke Bu Intan. Bu Intan pinjam dong, saya mau ambil uang jajan karena uang jajan tertinggal. Ya kan? Tidak langsung ujuk-ujuk Aras naik jendela. Jadi menurut Aras naik jendela itu perbuatan baik apa benar? Perbuatan baik atau tidak benar? Tidak benar, perbuatan tercela. Sesuai nggak dengan peraturan sekolah? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Jadi perbuatan Aras kemarin naik jendela itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ke depan, kalau Aras nanti dikunci lagi, Arasnya keburu-buru, nggak keburu ngambil uang, apa yang Aras lakukan nanti? Minta kunci ke Bu Intan, lalu bicara ke Bu Intan kalau butuh kunci untuk ngambil uang saku untuk jajan. Jadi sekarang tahu kesalahannya Aras di mana? Masuk dari jendela. Masuk dari jendela karena kelas itu punya pintu. Jadi kebiasaan itu jangan terus. Nanti kalau orang enak loh. Tadi kan udah sepakat tadi itu. Kalau ada orang lewat jendela, maka ditunjuknya sebagai pencuri. Nah, teman-teman kamu yang naik jendela itu pasti memikirkannya Aras lagi mau bilang pencuri. Begitu. Tidak boleh, ya. Jadi sekarang Aras tidak boleh mengulangi kembali dimanapun, mau di rumah sendiri, mau di kelas, mau dimanapun. Kalau masuk ruangan harus lewat pintu, bukan lewat jendela. Jika pintunya dikunci, maka Aras mencari kunci untuk dibuka. Nah, kemudian dikunci kembali, dikembalikan kepada yang megang kunci. Harus pegang kan sekolahnya, kelasnya enggak ada pencurian,
mau, ya. Jadi perbuatan Aras tadi tidak baik. So bayangin sekarang Aras tiba-tiba nih, wah Aras kan buru-buru nih, kemudian naik jendela, ya kan? Pas buka jendela, buru-buru, nggak ada orang sih, enak masuk tuh. Ada kursi, tiba-tiba kamu keluar. Dari keluar itu nanti dia kan lebih bawah tuh. Pas turun kamu nginjak kucing, kaget nggak? Kaget gitu kan. Apalagi nginjak kotoran kucing. Ini kan kita nggak tahu, buru-buru Aras tuh. Buru-buru nggak waktu itu? Pasti buru-buru supaya nggak kelihatan sama orang lain. Itu kan ciri apa coba? Nah, jangan sebagai dianggap sebagai mencuri. Jangan jadi orang cemira, berarti harus sebagai pencuri. Tidak lagi, ya, nggak lagi ya. Yakin ya. Ya tadi ya sepakat ya. Karena perbuatan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak sesuai dengan peraturan kelas, tidak ada kesepakatan. Nggak ada di kelas itu. Nggak ada di kelas itu. Boleh masuk dari jendela jika pintu dikunci, ada nggak? Nggak ada. Dimanapun nggak ada. Ya, tetap masuk dari pintu. Ya, terima kasih ya, Arasnya. Jadi Aras sekarang kesalahannya adalah Masuk dari jendela. kenapa dikatakan salah itu? Karena kenapa masuk jendela itu dikatakan salah? Karena Masa ada barangnya kena mencuri. iya, karena ada barang yang hilang. Masuk jadi jendela itu kelakuan seorang pencuri, dan Aras bukan seorang Mencuri. Aras seorang siswa. Aras seorang anak yang baik. Kita aja ya. Ya, maaf nih mengganggu nih. Terima kasih nih udah ngobrol sama Bapak enak nih. Dadakan kayak gini ya. Spontan kan? Tadi waktu dipanggil Aras mikirnya mau apa ngobrol sama Bapak? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Karena kita adalah spontan, dadakan. Oke, terima kasih Aras ya. Nanti kembali ke kelas, sampaikan kepada Ibu Intan wali kelas. Kalau ditanya habis dari mana? Habis dari kepala sekolah. Habis tanya apa? Habis ngobrolin Aras naik masuk kelas lewat jendela. Oke, terima kasih Aras ya. Oke, salam dulu. Oke, terima kasih. Ya, nanti hati-hati di luar ya. Saya sampaikan salam ke teman-teman. Makasih ya Aras. Assalamualaikum. Dulu saya sering sekali masuk kelas lewat jendela. Rasanya seperti petualang yang seru, tapi setelah guru bicara sama saya baru sadar kalau itu perbuatan yang salah. Saya bikin teman-teman dan guru jadi khawatir. Sekarang saya selalu masuk lewat pintu seperti biasa. Sebelum ini saya sering melanggar aturan sekolah, salah satunya yang masuk lewat jendela. Tapi setelah dipanggil sama kepala sekolah, saya janji akan berubah. Sekarang saya selalu patuh pada aturan menjadi siswa yang lebih baik. Saya bersyukur banget karena Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan saya akan kesalahan saya. Berkat Kepala Sekolah, saya sekarang jadi lebih paham tentang pentingnya berperilaku baik. Saya tidak akan pernah lagi masuk lewat jendela. Terima kasih. Nah, itu Jam. Nah, jamnya lagi pelajaran olahraga ya Jam? Iya.
Lagi olahraga ya? Nggak, maaf diganggu nih. Bapak mau ngobrol sama Nizam. Lama nggak ketemu Nizam. Hari ini kita ngobrol. Nah, ini suaranya yang keras ya, Nizam ya. Bukan mau ngobrol-ngobrol. Sekarang pada olahraga. Olahraganya lagi apa? Poli. Main voli. Bisa main voli, Nizam? Bisa. Kayak Nizam. Sekarang kelas 6 Nizam tuh ya. Kelas 6 berarti wali kelasnya Ibu Morin, luar biasa. Gimana Bu Morin ngajarnya, enak gak? Enak, alhamdulillah. Gini Zam, tahu nggak kenapa dipanggil hari ini? Nggak tahu ya. Lagi asik-asiknya main bola, kemudian dipanggil. Ada apa sih gitu kan? Nah, gini Zam. Nizam udah gede, udah kelas. Nah, anak Nizam tuh punya berapa saudara? Kakak punya? Punya. Kelas berapa sekarang? Kuliah. Udah kuliah. Adek? Ada. Umur? 7. Oh, udah TK berarti. Mau ke SD ya? Oh, berarti Nizam itu kakak laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yang adek? Adeknya laki perempuan? Oh, laki-laki semua. Berarti di rumah 3 laki-laki semua. Bukan 4-3. Kakak kamu sama adik kamu yang TK. Nah, kalau berangkat sekolah sama siapa? Sama papa. Diantar pakai motor. Alhamdulillah. Pulang sendiri. Gimana sih rumah itu? Kegiran. Oh, Giran situ ya. Oke, gini, saya mendengar saya ada selaku kepala sekolah itu ada laporan ke Nizam. Yang kemarin tuh Nizam suka main sama anak kelas 1. Anak kelas 1 dan kebetulan kelas 1-nya perempuan. Ya kan? Kemudian Nizam juga pernah apa ya bahasanya, pernah megang pipinya anak-anak perempuan kelas 4. Sering gitu? Kenapa sih kayak gitu? Gemes ya. Jadi kalau gemes itu boleh-boleh saja. Cuman gemesnya tuh sama anak perempuan Nizam sih. Udah gede dari kelas 4, gak enak dilihatnya Nizam. Bapak juga pernah Nizam? Waktu sekecil Nizam itu pernah gemes kalau lihat anak kecil tuh. Ya, anak kecil kalau lihat anak perempuan yang ya pokoknya gemes lah. Nizam kan nggak punya adik perempuan kan, ya kan? Gemes sama anak-anak tuh, anak kelas 1, 2, 3 tuh, cuma bapak nggak berani kayak kamu. Bapak sih nggak berani megang apa? Megang pipi, nyubit pipi, apalagi itu perempuan, bang. Apa Azam? Bapak sih nggak berani, gemes ya, sama aja gemes. Pengen punya adik perempuan seperti itu gitu, tapi nggak berani bapak sampai megang pipi. Nah sekarang gini Zam. Kenapa Nizam sampai gemesnya sama megang pipi itu? Lucu aja. Suara keras ya, lucu aja gitu ya. Nah, kemudian menurut kamu megang pipi orang lain anak perempuan tuh bagus nggak? Nggak bagus ya. Contoh, Nizam punya adik perempuan, contoh ya. Udah gede nih, tiba-tiba oleh bapak ngeliatnya enak nggak? Enak nggak kelihatannya? Enggak ya? Ya. Orang lain juga kelihatannya enak nggak? Nggak enak. Jadi seolah-olah itu perbuatannya Nizam itu tidak baik, bener nggak? Sadar nggak Nizam itu? Sadar. Jadi yang namanya megangin orang itu nggak boleh, apalagi anak perempuan. Ya kalau anak kelas 1 itu sering main sama Nizam yang perempuan, siapa namanya itu? Aca sih mainnya apa? Main apa aja? Uyona kata Aca sering gendong-gendongan gitu ya. Nggak boleh Zam ya. Nggak enak dilihatnya karena Nizam ada seorang laki. Terus siapa namanya? Zalfanya perempuan. Saudara bukan? Bukan. Anak kelas 1 belum tahu apa-apa. Ya. Jadi menurut
Nizam, kalau Nizam main sama anak perempuan yang kelas 1 baik nggak? Enggak. Baik sih baik, tapi jangan sampai main apa tadi? Gendong-gendongan, pegang-pegang, nggak boleh, karena itu anak perempuan. Terus yang keempat, anak kelas 4 itu yang dipegang yang sering dicubit pipi siapa? Caca sama? Udah selesai. Caca doang, ya sampai cacanya katanya ketakutan ketemu Malaysia katanya, betul nggak? Bener ya? Nah, jadi kalau Nizam sering nyubitin Caca, Cacanya gimana rasanya? Takut nggak? Takut. Lari-lari nggak dia? Lari. Rugi nggak buat Nizam? Rugi karena nggak ketemu sama Caca. Rugi nggak buat Cacanya? Rugi karena takut ketemu sama Nizam. Karena Nizam takut sama Nizam takut dicubit. Sekarang gini Nizam. Kalau Cacanya tiba-tiba ngobrol sama mamanya, "Ma, saya tiap hari dicubitin sama Nizam." Mamanya marah nggak? Marah nggak? Pasti marah kan? Nah, kalau pasti marah, nanti ibunya Nizam dan ibunya Caca mau marah sama siapa? Marah sama siapa? Marah sama siapa? Sama-sama. Sama Nizam. Nizam kena marah kan itu ya. Nizam kena marah kan, betul kan? Nah, lebih baik Nizam itu kena marah atau enggak kena marah? Hah? Lebih baik tidak kena marah akibat perbuatan siapa? Nizam sendiri. Jadi Nizam yang sering nyubitin anak kelas 4, Nizam yang sering main gendong-gendongan sama anak kecil, itu menurut Nizam perbuatan salah nggak? Salah. Salah ya? Setuju ya? Salah. Berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya? Kesepakatan kelas ya? Boleh bermain dengan teman asal tidak boleh menyakiti bagian tubuhnya, apalagi seorang perempuan. Nah, ini ke depan kira-kira Nizam mau bagaimana? Kalau ketemu sama Caca, ketemu sama siapa? Zalfa, mau gimana? Kalau tahu itu perbuatan yang salah, mau bagaimana Nizam? Mau berubahnya bagaimana? Baik, nanti tidak lagi untuk mencubit pipi orang lain, nggak boleh. Digigit sakit tahu gitu. Oh juga sama Nizam, gemes sama Nizam kan, Nizam orang ganteng mudik. Tapi nggak boleh. Masa laki-laki nggak boleh. Ya karena dia sakit. Jadi sekarang Nizam sudah tahu kalau perbuatan Nizam itu salah dan jangan diteruskan. Jadi ya, nggak lagi. Ya betul ya. Coba bayangin Nizam bayangin. Nizam tangannya kotor, karena gemes nih. Tiba-tiba nyubit, gemes kamu. Satu dia sakit, kedua dia apa? Kotorannya punya Nizam perong di sini, malu nggak? Malu loh, bayangin. Nizam aja nih kalau ada toilet satu di kita sini, lucu nggak? Lucu kan? Oke gitu aja ya Nizam ya. Terima kasih sudah ketemu dengan Bapak, mohon maaf diganggu. Nizam harus sadar bahwasanya perbuatan Nizam itu salah. Dan hari ini dipanggil mendadak ya. Mendadak, katanya mau dipanggil apa, kita belum janji ya. Ya makasih ya. Saya kembali ke PJOK, kalian sampaikan ke Pak Opi. Kalau nanyain harus dari mana, habis dari Pak Sekolah, habis ngobrol. Ya, makasih ya. Makasih ya. Jadi jalan. Saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang sudah menegur saya. Berkat mereka saya jadi sadar betapa peningkatnya bersikap baik kepada semua orang. Saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih.